Apa masih semangat mau berjuang? Apalagi yang mau diperjuangkan kalau udah dikalahin? Semangat sambil doa ya Allah Pak Wowo, antum udah tua ya, istirahat aja, sambil udah nggak pantas jadi wapres, bikin malu, kualitasnya kurang jauh. Doanya udah dikasih ya sama Anies sama Amin, amin ya Allah. Apa lu? Baterai lu udah masih banyak. Tuhan, jika kami kumpulan orang-orang menuntut kebenaran, alirkan badai tsunami, arahkan alirannya menuju KPU, menuju Bawaslu, menuju Istana. Tuhan, dalam Ramadan 1445 Hijriah, kabulkan ya Roh. Antum apa Bapak udah sepuh, udah kasih aja yang mudaan. Ntar lagi diganti nama Samsul, aduh. Iya enggak? Itu mudah kok. Ya Samsul apalagi pelangap pelongo, pinter nggak sih? Ya ngomongnya kita gak pinter, udah jauh sama. Kata siapa? Pas debat kan pinter banget ya. Aduh lawang diajarin, ada monitornya di belakang. Oh kita emang bukan. Apa lainnya kok? Lalu ya. Pak, Indonesia orang pinter, rakyatnya orang cerdas. Jangan mudah dibodohi. Mereka oligarki dengan semena-mena seperti itu, ngapain? Ini kalau Prabowo udah ditetapin presiden gimana ini malam Ya ini? mau nggak mau diterima, udah mau gimana? Kita udah berusaha ya tiap hari. Perang. Itu udah perang, tapi kan tetap menangan mereka Pak. Teman kita ditangkap-tangkepin apa itu Pak? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1, cinta damai. Dicium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Penentuan 2024, apakah Indonesia akan lepas ke tangan asing? 2024 hanya segelintir rakyat yang masih waras, yang bisa berpikir, yang masih bersikap proaktif terhadap keadilan, kebenaran untuk anak cucu kita. Bagaimana nasib anak cucu kita di kemudian hari jika Bawaslu, KPU, pemerintah dan lembaga semuanya bersikap munafik ketika konstitusi tidak dijalankan dengan benar, ketika konstitusi dikhianati, maka itulah terjadinya pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia yang sudah menitipkan ribuan jutaan suara kepada sebuah lembaga. Ketika lembaga-lembaga itu mengkhianati, artinya perang antara pemerintah, lembaga versus rakyat. Oke? Ketika semua dikhianati, artinya rakyat perang terhadap lembaga-lembaga, terhadap pemerintah yang mencoba mengkhianati rakyat. Kami cabut mandat Anda. Kami cabut mandat Anda karena kami sudah menitipkan suara Anda, suara kami kepada Anda. Ketika Anda hianati, kami cabut, kami ambil, karena itu adalah hak kami. Itu suara kami, suara murni kami. Bawaslu, hingga beberapa hari lagi Anda kawal KPU. Jika pada endingnya KPU ternyata benar-benar berpihak kepada yang tidak benar, Anda berhadapan dengan rakyat. Kita berharap pada hak angket. Pertanyaannya, hak angket apakah akan tergulir dengan baik? Kita lihat dan akan kita kawal. Setelah itu, jika semua itu tidak terjadi, maka Jokowi harus mundur dengan terhormat, atau terpaksa Anda kami mundurkan dengan parlemen jalanan. Oke, tak konsisten. Intikomnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pilpres sudah sebulan lalu dan Pak Anies masih menyindir Pak Prabowo, tapi itu haknya Pak Anies. Saya hanya ingin menambahkan informasi. Pertama, di era demokrasi Pak Prabowo pernah merasakan menjadi oposisi selama 10 tahun, sedangkan Pak Anies belum pernah menjadi oposisi. Kedua, salah satu prestasi Pak Prabowo saat menjadi oposisi adalah memberikan rekomendasi, mendukung, membiayai ribuan orang untuk menjadi kepala daerah, termasuk salah satunya adalah Pak Anies Baswedan, sehingga beliau bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi, jauh lebih dulu Pak Anies menjadi pejabat pemerintahan ketimbang Pak Prabowo. Pak Anies jadi menteri selama 2 tahun, jadi gubernur selama 5 tahun. Semua jabatan itu dinikmatinya di era demokrasi, di zaman Pak Jokowi. Bahkan saat Pak Anies sudah jadi menteri, jadi gubernur, Pak Prabowo masih menjadi oposisi. Makanya aneh, orang yang lebih banyak menikmati kerja-kerja kader partai belum pernah menjadi oposisi, tetapi menilai kinerja orang lain soal oposisi. Pak Prabowo bukan tidak tahan jadi oposisi, tetapi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ingin menjaga keutuhan NKRI. Saya heran juga mengapa Pak Anies tidak suka dengan rekonsiliasi atau kembalinya hubungan baik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah kita sama-sama, kita kompak, Pilpres sudah selesai, jangan lagi ada nomor-nomor sana nomor situ. Itu kan presiden ya sudah terpilih presiden sekarang, ya kita bantu presiden terpilih untuk kita maju ke depan. Melindungi ini, jangan nanti pemerintahan yang akan datang, ada oknum-oknum di sana lagi pengen tidak terjadi. Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan, kita harus bikin negeri kita yang tertib. Merasa aneh kalau misalnya ada calon yang kebetulan tahu bagaimana mekanisme quick count itu dilakukan. Mas Anies Baswedan itu mantan bos saya di lembaga survei. Jadi dia tahu betul bagaimana quick count itu dilakukan, bagaimana survei itu dilakukan. Dia itu dulu direktur riset lembaga survei Indonesia. So he was my boss. Dan dia tahu betul bagaimana mekanisme quick count itu secara saintifik dijalankan. Jadi sebenarnya saya yakin beliau sadar dan memahami bahwa memang the game is over. Tapi mungkin karena beliau pengen menyantuni perasaan dari para pendukungnya di depan publik, dia belum mengatakan kalah. Kalau kalian salah, harus berani bertanggung jawab. Jangan seperti amoeba. Iya, amoeba itu kan suka membelah diri. Oh iya, ya itulah maksudnya membela diri. Kalau dia tidak memiliki kedewasaan untuk berdemokrasi itu, maka nggak ada batasnya dalam berbeda. Coba pertandingan sepak bola, maka 90 menit selesai minta diperpanjang terus. Tambah 40 menit, tambah 40 menit, tambah 40 menit. Kenapa? Yang penting saya menang gitu. Kita juga tidak boleh mengasumsikan semuanya sempurna. Kita harus akui. Shalom dari Tanah Perjanjian, Pak Prabowo, kami rakyat Indonesia mempunyai harapan besar bahwa Pak Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih moderat, tidak lagi menjadi negara ultra kanan, dapat lebih memanusiakan lagi bangsa Yahudi dan ke depan bisa mempunyai kerjasama dengan Israel. Perempuan-perempuan Sobat Anies mengharapkan agar terjadi pemilu dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, dan mengharapkan segenap aparat untuk mengkondisikan pemilu 2024 dengan baik. Jangan pernah memicu kemarahan rakyat. Jangan salahkan rakyat. Curang, bang! Curang, bang! Curang, bang! Takbir! Allahu Akbar! Kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang sampai titik darah kita. Jangan kira kalau ini adalah kemenangan dan kemenangan. Enggak, kita nggak akan terima. Rezimnya biadab, rezimnya nggak cinta rakyat, rezimnya jahat, pengkhianat rakyat. Demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak ridho. Ya Allah, tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah, supaya aku berjuang dari 2014. Tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah. Kalau emang dia punya kuasa, pasti menang. Pasti menang, supaya aku. Pelaku kejahatan HAM diberikan gelar oleh Presiden terhormat kita Bapak Joko Widodo dengan gelar Jenderal Bintang 4
Maka hari ini saya Nurdiana akan juga memberikan gelar kehormatan kepada seorang Joko Widodo, yaitu gelarnya sebagai Bapak Pengkhianat Bangsa dan Bapak Perusak Reformasi. Luar biasa dan luar biadabnya Jokowi. Seekor anjing pun, ya, dia akan sadar, dia tahu yang namanya balas budi. Saya akan siap melawan rezim Jokowi dan bangkitnya Orde Baru di negeri ini. Lalu, teman-teman di sini apakah hanya diam dan diam melihat ketidakadilan yang ada di negeri kita? Kita adalah orang-orang yang dulunya mendukung Jokowi. Jadi kita jugalah yang harus bertanggung jawab untuk melawan rezim Jokowi. Selama ini kita pikir seorang Jokowi itu orang yang baik. Ternyata dia adalah iblis berkedok manusia. Ya, Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Mohon terhormat atau rakyat memilih. Pak Jokowi, Bapak itu presiden siapa sih? Kok Bapak nggak sayang sama rakyatnya? Beras naik, segala naik, pajak naik. Bapak tuh kalau berhutang itu kira-kira mikirin dong. Kita rakyat generasi akan datang, Pak, anak cucu saya Jokowi mundur yang akan membayar hutang-hutang Bapak. Kalau bansos atas nama Bapak, pakai gambar Bapak. Tapi saatnya hutang ke negara, atas negara, atas rakyat. Nah, ya deh, turun. Bapak harus punya rasa malu dong. Ya Allah, iya, nggak punya rasa malu, tidak punya rasa bersalah. Bapak tuh pura-pura nggak ngerti. Itu pura-pura on, itu pura-pura wong besok. Bapak itu pura-pura pelangak-pelongok, padahal Bapak itu mematikan rakyatnya, Pak. Kasihan rakyat ini, jangan pura-pura pelangak-pelongok. Aku nggak tahu, kalau ditanya aku nggak tahu. Masa seorang presiden nggak tahu segala sesuatu permasalahan yang ada di negeri ini? Rakyat, Pak, turun aja Bapak. Nggak punya malu, Bapak ini. Kasihan, Pak, pada pejuang 45 yang sudah memerdekakan negeri ini. Menangis itu para arwah-arwahnya. Masih Bapak, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pak. Semua itu rakyat. Aku pilih 02, tapi ada yang bilang pendukung 02 itu bukan orang cerdas. Tapi nggak apa-apa, memang aku bukan orang yang cerdas. Betul. Tapi setidaknya aku bukan orang jahat dan yang paling penting hati ini masih waras. Karena percuma juga cerdas, tapi kelakuan seperti orang yang tidak waras. Dan yang jelas, mau pilih calon presiden mana saja itu bebas. Karena berbeda pilihan itu boleh, tidak dilarang dan tetap sah. Jadi tak perlu lagi merendahkan, menghina kalau pendukung paslon lain itu semuanya goblok dan pendidikannya rendah. Ingat, dengan cara kau merendahkan orang lain tidak membuat dirimu terlihat cerdas dan gagah, tapi akan terlihat jauh lebih rendah daripada sampah. Orang-orang yang kalah itu harusnya sudah kasih pidato pengakuan. Kasih pidato pengakuan kekalahan, bukan malah mencoba untuk membuat hiruk pikuk, ya, apalagi kemudian mencari jalan lain di luar prosedur yang diberikan. Kalau sengketa hasil pemilu kan dan pelanggaran-pelanggaran itu prosedurnya sudah diberikan. Ya, pelanggaran lewat Bawaslu. Ya, kalau ada persengketaan hasil lewat Mahkamah Konstitusi. Tapi tampaknya dua pihak yang kalah tidak mau untuk menjalani prosedur itu. Mereka malah ingin mengalihkan prosedurnya ke proses politik. Kalau ke proses politik itu sebenarnya bukan pemilunya yang memenangkan Prabowo Gibran yang akan mereka utak-utik. Ya, yang akan mereka utak-utik adalah pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi kalau bisa Pak Jokowi tetap berusaha untuk dimakzulkan, berusaha untuk diturunkan, ya, karena ada hak angket yang ingin mereka coba. Walaupun menurut saya hari ini itu sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena masyarakat akan mengait-ngaitkannya dengan kekalahan pemilu. Ini karena kalah pemilu aja bikin angket nih. Coba menang pemilu, tentu mereka nggak akan bikin angket. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya
dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Ngakunya insinyur, ngakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kan itu quick count, belum real count. Ya nggak apa-apa. Kalau tidak percaya dengan sampel, jangan periksa darah lagi di lab. Karena laboratorium itu kalau periksa hanya 1 tetes darah. Kalau kita tidak percaya untuk mengetahui keseluruhan darah yang ada mengetahui. Tapi kalau kita tidak percaya dengan 1 tetes darah, maka sedot seluruh darah. Iya, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada partai pengusung, pendukung, seluruh masyarakat dan relawan ya atas hasil quick count-nya. Tapi biasanya kalau quick count yang seperti ini kan ada yang nanti tidak setuju kan. Oh, jangan diklaim dulu lah. Kalau menang, tunggu real count. Maka saya ingin menyampaikan terima kasih juga terhadap seluruh aparat yang sudah menjaga dan yang ada di sini sangat baik sekali begitu sehingga Jawa Tengah aman ya. Tahap pertama adalah tahap di mana 1 kemenangan berdasarkan quick count. Yang kedua adalah apa yang ada di real count nanti. Maka apapun namanya deklarasinya ada deklarasi quick count dan deklarasi real count. Banyak yang kebakaran jenggot nih karena Prabowo Gibran menang telak sekali putaran. Saking gak terimanya, semuanya tuh pada nuduh curang. Bilang rip demokrasi lah, selamat datang rezim otoriter lah, bilang inilah, bilang itulah. Sorry to say ya, kubu 01 sama 03 yang gak terima kekalahan harus denger nih nasihat dari Pak Mahfud MD. Kata Pak Mahfud MD, orang yang takut kalah itu selalu menyerang. Semua pemilu dituduh curang oleh yang kalah. Intinya kalau kalah mah kalah aja. Mereka yang kalah akan cari 1000 pembelaan untuk menolak kekalahannya. Ingat, jujur atau curang itu subjektif. Yang kalah selalu merasa dicurangi. Tapi kemenangan itu objektif. Begitu juga dengan kekalahan. Ya udahlah, yang kalah terima aja. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan, Allahu Akbar. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Pilpres, apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah, bukan kontestan, bukan pemerintah. Di bawah, dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di Pilpres itu, kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10.000 suara. Terbukti, yang satunya curang juga 5.000 suara.
Apakah pemilu batal? Nggak bisa. Kalau nunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai. Oleh sebab itu yang curang-curang itu diselesaikan melalui hukum pidana. Curang, bawa ke pengadilan, terbukti 500.000 dia curang, tetap menang dia. Karena 500.000 ini kalau diberikan ke saya, tetap kalah 4 juta. Tapi apakah yang curang 500.000 itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana. Teman-teman, saya harus bilang bahwa orang-orang yang semakin panik dengan tingginya approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, semakin hari semakin biadab. Di jagat dunia maya, ramai mereka sebut Pak Jokowi sebagai pengkhianat, pembohong, dan lain-lain. Ramainya upaya pembusukan kepada Pak Jokowi yang saya duga adalah sebagai upaya elektoral untuk menghentikan fenomena tingginya approval rate Pak Jokowi. Dinyinyirin seolah Pak Jokowi membagikan bansos untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Padahal saat menyusun program bansos, setidaknya 8 kementerian itu dilibatkan. Bahkan kebutuhan akan bansos ini dikaji secara teknokratik oleh Bappenas, dianalisis perspektif keuangannya oleh Kementerian Keuangan, lalu disetujui oleh DPR RI yang lintas fraksi. Saat itu nggak diributin, bahkan disetujuin. Lalu kenapa sekarang diributin? Ya program bansosnya diributin, ya Pak Jokowi yang bagiin langsung bansosnya juga diributin. Ya karena yang ributin ini dulu belum merasakan dampak elektoral dari pecah kongsi dengan Presiden Jokowi. Ketika dampak tersebut udah dirasain, mereka sibuk menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta. Jangan hanya karena adanya korelasi negatif antara kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi dan elektabilitas si Copras-Capres, maka terkesan takut kalau Pak Jokowi dicintai rakyat. Bahkan mereka nggak ada yang bisa buktiin semua tuduhan yang mereka tembakin ke Pak Jokowi. Justru dari kubu mereka lah yang pernah terbukti melakukan kecurangan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan?
Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Sebentar lagi, kita akan melihat persiapan gugatan di sidang Mahkamah Konstitusi. Kedua kubu yaitu pasangan 01 dan 03 sudah menyiapkan banyak data kecurangan pemilu yang mereka anggap TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif. Bayangkan coba, di tengah tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, sekarang akan ada persidangan atau gugatan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Apa coba nanti akan terjadi? Benar atau salah keputusan Mahkamah Konstitusi? Orang sudah pasti akan ribut karena sudah kadung gak percaya. Bahkan demo-demo besar kemungkinan akan terjadi di jalan-jalan. Mahkamah Konstitusi butuh usaha yang sangat besar untuk memulihkan nama lembaga itu kembali supaya mereka bisa dipercaya sebagai perpanjangan tangan Tuhan kembali. Fokus permasalahan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah bukan lagi masalah masing-masing pasangan dapat angka berapa, tetapi akan membahas tentang betapa rusaknya pemilu 2024 ini karena diduga ada campur tangan kekuasaan yang bermain untuk memenangkan paslon tertentu. Mulai dari lolosnya batas usia sampai penggunaan bansos yang digerakkan untuk memenangkan pemilu. Skenario-skenario untuk mengatur Mahkamah Konstitusi ini membuat kita jadi teringat lagi kasus sidang ketika ketuanya masih Anwar Usman. Betapa mudahnya mengatur sebuah lembaga tinggi yang seharusnya menjadi tempat bersandar hukum di Indonesia. Sejak kejadian lolosnya batas usia Gibran oleh pamannya Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi, kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia itu makin merosot. Rasa jijik masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi seperti ada di puncaknya pada masa itu. Betapa negeri ini sekarang berdiri di atas kaki nepotisme, di mana ada paman yang menggunakan kekuasaan untuk meloloskan sang keponakan. Lembaga Mahkamah Konstitusi yang tadinya dianggap suci tiba-tiba berubah menjadi kotor karena sudah terkontaminasi oleh kekuasaan. Dan pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah masyarakat masih percaya kepada Mahkamah Konstitusi? Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi pengganti Anwar Usman itu sampai menangis
melihat begitu hancurnya nama baik Mahkamah Konstitusi di mata banyak orang. Para hakim yang seharusnya adalah kepanjangan tangan Tuhan berubah jadi alat pemuas dahaga kekuasaan. Hei, Bapak dan Ibu hakim dimanapun Anda berada, jabatan Anda itu sebelah kakinya ada di surga dan di sebelahnya ada neraka. Jadi berhati-hatilah dalam memutuskan, karena putusan Anda tidak bisa dibeli dengan uang berapapun juga. Ingat, Anda itu adalah penentu hukum di dunia. Itu bukan peluang, tetapi amanah, beban berat yang harus dipikul sebagai perwakilan Tuhan di dunia. Putuskanlah sesuatu yang benar karena benar, bukan karena nurani yang digadaikan. Pertanyaan kembali lagi, apakah masih ada kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi sekarang? Saya menyarankan taruhlah kepercayaan itu pada titik yang paling bawah. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah?
Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.